Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus kita jumpa lagi di edisi yang kedua dari Iman yang Benar. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kali ini kita akan belajar bagaimana iman supaya Tuhan bertindak. Kita akan belajar dari satu pribadi yang Tuhan bertindak dan kagum. Yang pertama dari perwira Kapernaum. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, perwira Kapernaum ini membuat Tuhan heran ketika dia menyatakan kepada Tuhan, "Katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh." Saudara, iman yang demikian belum pernah dijumpai Tuhan di antara orang Israel. Iman yang tidak datang begitu saja. Yang kedua, dari perempuan Sirofenisia yang anaknya kerasukan setan. Ketika dia datang kepada Tuhan dan minta anaknya disembuhkan, Tuhan berkata, "Roti tidak diberikan kepada anjing." Saudara, ini penghinaan yang besar, tapi perempuan ini berkata, "Anjing pun makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya." Bapak Ibu Saudara, melihat respon yang seperti itu dari perempuan ini, Tuhan Yesus berkata, "Karena kata-katamu itu, maka anakmu sembuh." Wow, luar biasa saudara. Karena kata-kata dari ibu tadi, maka anaknya yang tidak bersama dengan dia sembuh. Ini luar biasa, sama dengan respon dari perwira dari Kapernaum tadi. Yang ketiga, kita belajar dari seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Perempuan ini berkata di dalam hatinya, "Asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh." Dan saudara, apa yang terjadi? Tuhan kaget. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, "Siapa yang menjamah aku?" Sementara ini orang banyak sedang berbondong-bondong bersama Yesus. Dan respon murid-muridnya, "Begitu banyak orang, engkau masih bertanya siapa yang menjamah aku?" Saudara, ini jamahan yang berbeda. Jamahan yang ada iman yang berkata, "Asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh." Bukan sekedar pegang-pegang. Nah, perempuan ini sempat takut dan menghadap Tuhan. Kemudian Tuhan berkata, "Karena imanmu, maka engkau sembuh. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Saudara, ini luar biasa. Kita belajar dari tiga ini. Bagaimana iman yang seperti ini bisa muncul. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, yang pertama, kita akan melihat perempuan yang sakit pendarahan itu pernah mendengar berita-berita tentang Yesus. Itu di dalam Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34 dikatakan di sana. Jadi perempuan yang sakit pendarahan ini sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Berarti dia mendengar firman. Sama dengan perempuan Sirofenisia itu. Meskipun tidak ditulis di Alkitab, tapi tidak mungkin dia tiba-tiba datang kepada Yesus. Pasti dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Sama dengan perwira Kapernaum. Mungkin beberapa orang bawa laporan kepada perwira Kapernaum ini. Berita-berita tentang Yesus yang menyembuhkan
orang-orang sakit. Saudara, ini bukan sesuatu yang mudah. Tetapi inilah yang kemudian terjadi di dalam diri orang-orang ini. Orang-orang ini terus mengolah berita yang didengar tadi. Berarti firman yang didengar itu diolah. Bagaimana cara mengolahnya? Diterima dan direnungkan. Barang yang tidak diterima tidak mungkin diolah. Diterima, diolah. Bagaimana cara mengolahnya? Merenungkannya, memikirkan dalam-dalam, membuat pertanyaan di dalam hatinya, bergumam, memikirkan apa benar perkataan ini tentang Yesus. Apa benar Yesus memang betul bisa menyembuhkan? Ingat Bapak Ibu Saudara, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi ketika perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, yang sudah berobat dan habis semua dananya, dia akhirnya memutuskan ketika mendengar berita-berita tentang Yesus ini. Aku percaya apa yang ku dengar ini. Dan pas Yesus datang, dia sudah tunggu-tunggu jadwal Yesus datang. Lalu dia berusaha, sekalipun dia sakit pendarahan, dia perempuan, dia tidak malu. Asal ku jamah saja jubahnya, maka aku sembuh. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, dia menerima berita atau mendengar firman. Ketika dia terima berita ini, dia dengar firman, dengar berita-berita tentang Yesus, dia terima. Kemudian dia renungkan, dia olah dalam batinnya, dalam pikiran perasaannya, sampai muncul keyakinan yang teguh dan memutuskan untuk percaya, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Perwira Kapernaum juga demikian. Ketika dia sudah merenungkan, mengolahnya, dia memutuskan untuk percaya. Dia utus hamba-hambanya untuk menemui Yesus. Dan dia pesan lagi, jangan singgah ke rumahku. Dia tahu betul Yesus adalah orang Yahudi. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang-orang di luar Yahudi. Dia tidak mempermalukan Tuhan. Saudara, secara etika luar biasa orang ini. Lalu dia memutuskan, katakan saja sepatah kata, maka hambaku sembuh. Bagaimana perkataan ini bisa muncul? Karena dia mengolah sembuh. Kenapa? Karena dia berpikir sebagai tentara, saudara. Sebagai tentara, semuanya serba komando. Jadi iman ini rupanya mengikuti latar belakang seseorang. Apapun latar belakang saudara, tidak mempengaruhi iman saudara bertumbuh. Putuskan dengan sederhana. Ketika engkau sudah mendengar berita firman, membaca, engkau merenungkan atau mendengar khotbah, apapun resikonya. Perempuan Sirofenisia juga demikian. Ini orang-orang ini digambarkan orang-orang yang di luar kalangan orang-orang yang biasanya percaya. Orang perempuan Sirofenisia tentu bukan. Jangan dilupakan begitu saja. Harus direnungkan terus, diolah,
siang dan malam dipikirkan dalam-dalam. Diperkatakan kembali, bergumam. Sampai keyakinan ini betul-betul bukan sekedar muncul, tapi ini bertumbuh, berakar kuat. Jamahan Tuhan, kuasa Tuhan di dalam hidupmu. Renungkan semua yang sudah disampaikan tadi, saudara-saudara, tentang perempuan yang sakit pendarahan tadi di Markus 5, 25-34. Coba dibaca ulang. Kemudian tentang perempuan adalah jawaban bagi kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari biar imanmu bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau ada yang sakit di antara saudara, engkau mendengar berita ini, atau saudaramu, keluargamu yang lain, angkat dia, wakili dia. Berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya. Sekarang angkat tanganmu di tempat masing-masing. Taruh tanganmu yang satu di dada dan saya mau berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar berita tentang firman Tuhan. Allah yang hidup di dalam Kristus yang menyembuhkan. Menyembuhkan berbagai macam sakit penyakit. Dan hari ini kami sudah dengar firman ini. Kami terima dengan iman. Tolonglah kami Roh Kudus untuk mengolahnya. Merenungkan siang dan malam. Sampai kami sungguh-sungguh iman ini timbul. Bahkan bertumbuh. Sampai menghasilkan buah yang matang. Untuk kami menikmati kesembuhan, pertolongan,
jawaban doa kami. Di dalam nama Yesus. Bahkan ketika orang-orang mengejek, mengolok, kami tetap kuat, tetap bertindak karena Roh Kudus menolong kami. Kami terima iman ini di dalam nama Yesus. Dan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Sakit apapun disembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan bagi mereka yang sedang punya pergumulan-pergumulan yang lain, Tuhan juga menyembuhkan usaha, menyembuhkan segala macam pergumulan yang lain. Di dalam nama Yesus, kami percaya dan menerima kebenaran ini. Haleluya. Semua yang percaya dan mengalami firman berkata, amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Kita sudah mendengar firman ini. Jangan lupa untuk saudara bagikan kepada saudara-saudaramu yang lain. Biar saudara terus mengalami iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Selamat mengalami Tuhan dan sampai jumpa di esok hari jam 7 malam. Haleluya. Tuhan memberkati.